pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Diduga karena saling ejek, 2 kelompok warga di Kabupaten Merauke bentrok. 4 rumah toko di Kabupaten Mimika ludes terbakar. Terobos lokasi rekapitulasi suara Kabupaten Mimika, 2 orang pendukung calon bupati diringkus polisi. Dua kelompok warga di kawasan Pintu Air dan Gudang Arang, Merauke, Papua Selatan terlibat bentrok. Bentrok yang melibatkan ratusan warga terjadi pada hari Minggu. Bentrokan dipicu persoalan sepele di mana pemuda saling ejek dan berujung cekcok. Mereka saling serang dengan menggunakan alat tajam seperti parang, kapak, panah, dan katapel. Polisi dan pemuka agama sudah turun tangan untuk melerai bentrokan ini, namun tetap saja terjadi. Situasinya itu di pihak saudara juga was-was, di pihak sini juga was-was. Jadi saling punya tidak kepercayaan bahwa ini akan aman. Makanya itu saya kan bilang kalau seandainya saudaraku ini minta dari pemerintah hadir, berarti kita bisanya di hari Senin, ya. Hari Senin, dan tolong sama-sama kita amankan saudara, ingatkan saudara kita. Ayo, kalau memang masalah ini mau selesai, sama-sama tahan diri dulu sampai selesai pertemuan, kesepakatannya seperti apa. Bentrokan menyebabkan 1 sepeda motor ludes terbakar. Polisi mengimbau warga menahan diri dan tidak lagi saling bentrok. Meski sudah tidak bentrok, polisi masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Empat ruko di Jalan Cendrawasih, Mimika, Provinsi Papua Tengah pada hari Minggu terbakar. Tidak ada yang tersisa karena seluruh bangunan ruko ludes terbakar. Menurut Andi, korban kebakaran, api diduga berasal dari salah satu rumah yang berada di belakang ruko. Kemudian api yang membesar merembet ke bangunan ruko. Sekitar jam 9. Orang sudah teriak, kebakaran, orang dari beli rokok dari rumah yang punya. Saya panik ya, kalau menurut saya itu dari rumah yang bagian belakang ini, apinya muncul dari situ. Kalau saya lihat sih dari ruko ininya, pagi esnya lah. Kita warga pagi. Masih dalam usaha untuk memadamkan api dari teman-teman mulai masih informasi bahwa kejadian tersebut berdasarkan keterangan saksi, api berawal dari salah satu ruko di mana malamnya ada kegiatan acara syukuran karena ruko tersebut akan terjadi. Memang saat ini masih terjadi dalam penyelidikan kedalaman bersama lagi dengan kerugian yang diakibatkan dari kebakaran tersebut. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Beberapa jam kemudian api akhirnya padam. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Puluhan pendukung salah satu paslon Bupati Mimika memprotes KPU yang sedang melakukan rekapitulasi suara di gedung olahraga futsal pada Minggu malam. Protes pendukung paslon itu karena merasa suara paslonnya berkurang saat rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. 2 orang yang menerobos masuk pintu gor ditangkap aparat. Kapolres Mimika AKBP Iko Mangbudiarta meminta paslon yang tidak terima dengan hasil pleno untuk menyampaikan keberatan ke Bawaslu. Mulai jam 4:30 ya, 4:30 sampai sekarang masih berjalan. Nah, tadi memang ada sedikit riak-riak yang masalah tembakau pura. Itu
suatu ketidakpuasan dengan hasil pleno. Nah, ini masyarakat dari salah satu paslon yang tidak puas meminta suaranya dikembalikan. Tapi dalam pendidikan namanya aturan yang ada di KPU itu kan sudah ditentukan aturannya, ya ikutin aturannya seperti itu. Kalau ada masih tidak puas, yang provokator, kita akan tetap menjaga lancarnya perjalanan pleno ini. Tugas kita baik-baik, persuasif, kalau tidak kita bubarkan. Seharusnya sudah selesai. Batas akhir itu tanggal 7. Nah, tapi saya dapat informasi dari sekretaris KPU, kita sampai tanggal 9. Tanggal 10 harus sudah bergeser ke Mangire. Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Mimika hingga Senin kemarin terus dikebut KPU. Dari 18 distrik, sudah 16 distrik yang menggelar rekapitulasi, sementara sisanya masih proses. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Salah satu penyebab lambatnya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten karena logistik pilkada di distrik belum tiba. KPU bekerja sama dengan kepolisian berhasil mengevakuasi logistik pilkada dari distrik Hoea. Distrik ini terkenal dengan kerawanan kelompok kriminal bersenjata. Evakuasi logistik menggunakan helikopter. Karena ada kejadian kemarin kontak senjata Intan Perkasa, yaitu perusahaan sipil penerbangan tidak berani kita sesuai dengan undang KPU juga kita mengajukan pesawat ke Balikpapan dan juga Polda Papua serta dari Panglima TNI untuk melakukan penyebutan dengan menggunakan SOP pengamanan di daerah Solomon. Jadi bikin RE itu yang agak lama dan juga kita mendapatkan dari Singkang ke sini. Ada 12 kotak suara dan 23 orang panitia yang ikut dalam penerbangan untuk selanjutnya melakukan pleno perhitungan suara di tingkat Kabupaten Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.